pentingnya kecerdasan spiritual untuk hidup yang lebih sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, tak bisa dinafikan, fenomena sosial masyarakat saat ini menunjukkan disorientasi nilai yang sangat memprihatinkan. Banyak di antara anak bangsa yang kehilangan arah. Mereka menjadikan harta dan kekuasaan sebagai tujuan hidup. Akibatnya, masa hidupnya tertumpu pada kehidupan duniawi semata. Hal ini terjadi antara lain karena pengaruh sekularisasi dan juga pengaruh filsafat pragmatis yang sudah cukup lama masuk ke jiwa mereka. Krisis spiritual telah melanda masyarakat kita yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ini. Mereka menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi di atas segala-galanya, sehingga mengabaikan kehidupan spiritual. Tentu saja kondisi ini sangat merisaukan. Nampaknya agama bagi sebagian orang belum menyentuh sisi batin pemeluknya. Tak ubah sekadar aksesoris simbol politik belaka, tetapi kebermaknaannya nihil, kosong. Akibatnya muncullah perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan orang beragama. Sebut saja korupsi, pembunuhan, markus, seks bebas, suap menyuap, saling fitnah, dan tindakan binatang lainnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, disadari atau tidak, arus global telah mengasingkan sebagian umat dari kehidupan spiritual. Karuan saja mereka pun dilanda krisis spiritual yang sangat memprihatinkan. Maka tidak heran pula jika mereka hanya berorientasi pada kebutuhan duniawi dan mengabaikan kebutuhan ukhrawi. Sehubungan dengan hal itulah, spiritual transformatif yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kearifan lokal Nusantara perlu dihadirkan guna menjawab tantangan global dan mengatasi krisis spiritual tadi. Spiritual transformatif diyakini mampu melahirkan kesadaran akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga spiritual transformatif merupakan solusi utama untuk mengatasi berbagai problema kehidupan. Di era milenial yang penuh tantangan ini, spiritualisme mengajak orang untuk kembali mencari keheningan dalam diri dan membawa nilai-nilai yang lebih bermakna.
Sobatku yang dikasih sayangi Allah, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Jadi, Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 telah mendefinisikan manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Maka, kita harus sehat secara spiritual agar bisa meraih hidup yang lebih sejahtera. Karena itulah, berdasarkan pengalaman selama 25 tahun sebagai seorang spiritual business consultant, saya meyakini bahwa kecerdasan spiritual adalah faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kecerdasan spiritual adalah jenis kecerdasan yang erat kaitannya dengan kemampuan spiritual yang membantu seseorang untuk hidup lebih bermakna. Memiliki kemampuan ini memungkinkan kita untuk menyatukan spiritualitas, kehidupan batin, inner life, dan kehidupan di luar diri kita, outer life. Jadi, kecerdasan spiritual merupakan kemampuan seseorang untuk bisa memahami makna yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, sehingga bisa memiliki fleksibilitas ketika menghadapi persoalan yang ada di dalam masyarakat. Maka, kecerdasan tersebut bisa digunakan untuk menempatkan perilaku serta hidup ke dalam konteks dengan makna yang lebih luas. Kecerdasan spiritual tersebut nantinya akan menilai jika tindakan ataupun jalan hidup dari seseorang akan lebih bermakna dibandingkan dengan yang lainnya. Karena itulah, berdasarkan penelitian dan pengalaman kami di Spiritual Business Consultant dan Rumah Sehat Al-Hikmah menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kecerdasan spiritual dan kehidupan sosial yang lebih baik dan sejahtera. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, tak hanya itu, kecerdasan spiritual ini juga membantu orang untuk lebih piawai dalam problem solving, sehingga mampu menghadapi pengalaman sulit seperti rasa duka dan kehilangan. Dengan demikian, kecerdasan spiritual adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan kecerdasan intelektual atau IQ dan kecerdasan emosional atau EQ secara efektif. Jadi, kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan tertinggi kita, karena kecerdasan spiritual merupakan landasan dan sumber dari kecerdasan yang lain. Cara membangun kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah potensi dari dimensi non-material atau roh manusia. Potensi tersebut seperti intan yang belum terasah, yang dimiliki oleh semua orang.
Selanjutnya, tugas setiap oranglah untuk mengenali potensi masing-masing sekaligus menggosoknya hingga berkilau dengan tekad yang besar dan menggunakannya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan yang sejati. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, spiritualitas dalam pengertian yang luas merupakan hal yang berhubungan dengan Allah, Sang Pencipta, alam gaib, spirit, jiwa, dan kekuatan-kekuatan supranatural yang ada dalam diri. Dengan demikian, spiritualitas adalah pengalaman pribadi bagi tiap-tiap orang. Maka, cara seseorang untuk menggapai kecerdasan spiritual juga berbeda-beda. Ada yang melakukannya dengan sholat, zikir, semedi, yoga, meditasi, berdoa, dan sebagainya. Berikut ini adalah sederet cara yang insya Allah dapat membantu kita dalam membangun kecerdasan spiritual. Pertama, tingkatkan kekuatan iman. Kedua, melatih kesadaran spiritual. Ketiga, sholat tahajud pada sepertiga malam. Keempat, zikir dalam segala situasi dan kondisi. Kelima, pelihara nafsu sebagai kekuatan perubahan. Keenam, berkumpul dengan komunitas spiritual. Ketujuh, membangun kecerdasan spiritual dengan sedekah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mari kita urai satu persatu cara yang dapat membantu kita dalam membangun kecerdasan spiritual. Pertama, tingkatkan kekuatan iman. Tidak ada yang lebih fundamental dari kehidupan seseorang selain dari hubungan personalnya dengan Sang Pencipta. Karena itulah, formasi spiritualitas menjadi aspek yang sangat menentukan bagi perjalanan iman di tengah tantangan kehidupan. Formasi spiritualitas adalah respon kita secara berkelanjutan pada realita dari anugerah Allah yang terus membentuk kita untuk senantiasa manunggal dengan kehendak dan kuasanya. Maka, keberhasilan dan kegagalan kehidupan seseorang bergantung pada formasi spiritualitas yang dibangunnya. Untuk membangun formasi spiritual, sangatlah dibutuhkan proses yang terus-menerus agar bisa meningkatkan kekuatan iman kita. Kedua, melatih kesadaran spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sadarilah bahwa kita adalah makhluk spiritual yang sedang terperangkap di alam material. Kita diciptakan Allah dalam bentuk yang sempurna. Namun, ada nafsu, kesalahan, dan ego yang terselip di dalam diri kita. Karena itulah kita harus menyadari pentingnya mengendalikan nafsu dan ego. Jangan biarkan hal-hal ini menguasai diri. Maka, marilah kita berjuang untuk mengubah hal-hal yang negatif dalam diri, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Saat telah terbiasa untuk hidup secara sadar, akan lebih mudah bagi kita untuk menghargai
serta menikmati kehidupan. Ketiga, lakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam. Dalam setiap bentuk ibadah selalu terkait dengan keyakinan yang tidak kasat mata, yakni keimanan. Untuk itulah kita perlu meningkatkan kualitas dalam beribadah, khususnya sholat tahajud. Melalui tahajud, kita melakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam untuk menjemput solusi terbaik kehadirat Allah. Tahajud memiliki jawaban dari semua kebutuhan manusia, baik secara lahir maupun batin, material maupun spiritual. Energi tahajud mengubah hidup kita ke level spiritualitas yang tinggi. Keempat, zikir dalam segala situasi dan kondisi. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, zikir adalah ingat kepada Allah dengan menghayati kehadirannya dan kemaha kuasaannya. Zikir merupakan sikap batin yang bisa diungkapkan melalui ucapan tahlil, tasbih, tahmid, dan takbir. Saat berzikir, kita juga dilatih untuk menyadari serta memahami segala pikiran yang muncul di benak dan mengelola perasaan serta gejolak nafsu dalam diri. Zikir akan membantu kita belajar lebih mengenal diri sendiri. Maka setelah berzikir, kita akan merasa lebih ringan secara mental sekaligus berenergi. Kelima, pelihara nafsu sebagai kekuatan perubahan. Menurut guru mursyid kita, Syekh Inyek Cubadak dan Kiai Haji Abdurrahman Siregar, ada dua potensi yang mempunyai kekuatan luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia, yakni ketakwaan dan hawa nafsu. Kedua kekuatan ini, bila dikelola dan didayagunakan sesuai dengan petunjuk Allah, tentu akan mengantarkan kita sukses lahir batin. Namun sebaliknya, jika kita salah dalam menggunakan hawa nafsu, maka kerusakan, kehancuran, dan kebangkrutan bisnislah yang akan kita rasakan. Maka pandai-pandailah memelihara nafsu sebagai kekuatan perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Keenam, berkumpul dengan komunitas spiritual. Berkumpul dengan orang-orang yang gemar spiritual membuat kita merasa terhubung dengan dunia spiritual. Jadi, sangat menguntungkan untuk kecerdasan spiritual. Kita akan menjadi lebih terbuka, menghargai keberagaman, lebih nyaman dengan diri sendiri, serta meningkatkan empati. Komunitas spiritual tersebut bisa siapa saja, tak hanya teman dekat atau keluarga. Anda dapat bergabung dengan majelis ilmu spiritual, berkumpul dalam halaqah zikir, dan lain-lain. Ketujuh, membangun kecerdasan spiritual dengan sedekah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sedekah mengajarkan kepada kita untuk selalu berempati dan memiliki kepedulian sosial
kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemampuan merespon kondisi lingkungan inilah yang akan mengajarkan kepada setiap muslim untuk memiliki kecerdasan spiritual yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kecerdasan intelektual akan menjadi bencana bila manusia tidak mengimbanginya dengan pertumbuhan kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Mari kita belajar menyeimbangkan ketiga kecerdasan itu dengan bersedekah kepada fakir miskin, karena sebagian harta kita merupakan hak bagi mereka. Sobatku yang dikasih sayangi Allah, melatih kecerdasan spiritual tak hanya menambah nilai bagi pertumbuhan pribadi kita, pengalaman hidup juga bisa semakin kaya. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual dapat membuat kita lebih damai, puas dengan hidup, dan lebih mampu menghadapi kesulitan. Mulai hari ini, kita perlu meluangkan waktu untuk berdiam diri sejenak, agar bisa melihat ke dalam serta mengenal diri sendiri. Berdiam diri memberi kita kesempatan untuk lebih sadar akan kehadiran Allah dan sadar akan kebenaran hati kita sendiri. Insya Allah kita niscaya bisa mendapatkan ketenangan batin dan kekuatan spiritual yang luar biasa. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dalam upaya berbagi ilmu dan pengalaman tentang pentingnya kecerdasan spiritual untuk hidup lebih sejahtera. Semoga Allah melindungi kita semua dan senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan dalam upaya kita mengabdi kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.